Dok, bener nggak sih hipertensi yang karena obesitas itu nggak perlu minum obat, cukup turunin berat badan aja? Gimana ya? Ayo kita bahas ya. Halo Nefro Friends, siapa di sini yang menderita hipertensi dan obesitas? Nah, ini informasi buat kalian ya. Jadi, apakah kalau orang itu obesitas lalu mengalami hipertensi, dia cukup nggak hanya menurunkan berat badan terus nggak perlu minum obat? Ini pertanyaan cukup tricky ya, karena sebenarnya begini. Orang obesitas memang kalau tidak segera diturunkan berat badannya, dia sudah mengalami yang namanya sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik itu artinya ada resistensi insulin atau terjadinya gangguan fungsi hormon insulin yang terjadi di dalam tubuh. Itu biasanya nanti efek dominonya banyak. Setelah terjadi resistensi insulin, dia akan mengalami yang namanya prediabetes, yaitu gula darah yang sedikit meningkat tapi belum mencapai diabetes. Lalu yang kedua, dia juga akan mengalami hipertensi, karena hipertensi itu juga adalah efek dari resistensi insulin. Lalu juga bisa terjadi gangguan komposisi profil lemak darah. Jadi HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Nah, itu adalah sindroma metabolik. Jadi kalau obesitas hampir pasti sudah ada satu, dua, atau malah ketiganya dari kondisi tersebut. Nah, pada orang-orang dengan obesitas yang sudah mengalami hipertensi, tentunya penanganan utama adalah menurunkan berat badan. Itu pasti, karena yang menyebabkan resistensi insulin atau gangguan fungsi insulin yang menyebabkan itu adalah kondisi obesnya atau kondisi obesitasnya. Tapi harus diingat, obesitas itu terkadang tidak hanya masalah gaya hidup saja ya, tapi ada juga masalah hormonal, ada juga penyakit-penyakit tertentu yang memang menyebabkan dia obesitas, atau adanya gangguan-gangguan lain yang mungkin tidak terkait atau tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya hidup, tapi orang tersebut mengalami obesitas. Contohnya obesitas yang sifatnya turunan atau genetik. Pernah lihat kan misalnya orang obesitas tuh sekeluarga tuh obesitas semua. Nah, itu tidak mudah menurunkan berat badan pada orang-orang tersebut karena penyebab obesitasnya sangat kompleks. Nah, jadi memang penurunan berat badan saja tidak cukup pada pasien-pasien obesitas untuk mengatasi hipertensi. Untuk pemberian obat-obatan hipertensi pada pasien obesitas itu sebetulnya harus dilakukan sejak awal terdiagnosis hipertensi. Jadi pasien-pasien obesitas itu memang penanganannya tidak bisa hanya cuma obat, tapi di satu sisi penanganannya juga tidak cukup hanya menurunkan berat badan. Pertama, karena menurunkan berat badan pada orang obesitas tadi tidak mudah, butuh waktu, sedangkan komplikasi yang terjadi akibat hipertensi bisa terjadi sangat cepat. Jadi dua-duanya harus jalan secara simultan. Jadi tetap mengedukasi pasien-pasien obesitas untuk menurunkan berat badan dan tentunya kalau dia obesitas yang sifatnya morbid atau obesitas yang parah, ini harus juga dievaluasi kemungkinan-kemungkinan penyebab lain selain gaya hidup. Misalnya ada penyakit hormon atau penyakit-penyakit tertentu, itu juga harus diobati. Lalu sambil berjalan seperti itu, diedukasi untuk mengubah pola makan, diedukasi untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan olahraga untuk menurunkan berat badan, tetap sudah harus diberikan obat-obatan hipertensi. Pilihannya apa? Sebenarnya terserah dan tergantung dengan derajat hipertensi yang pertama kali dia terdiagnosa. Jadi kalau diagnosa hipertensi dari awal sudah hipertensi yang cukup tinggi di atas 160/100, ini seharusnya sudah langsung diberikan minimal 2 macam obat hipertensi. Tapi kalau hipertensi masih di antara 140 sampai 160, boleh dicoba dengan satu jenis obat hipertensi, lalu disuruh kontrol rutin dan menyesuaikan kondisinya. Dan yang penting juga pasien-pasien seperti ini harus diedukasi untuk kontrol rutin. Karena kalau kontrol rutin kita sekaligus akan bisa melakukan edukasi ulang dan mengevaluasi apa yang kurang dari pasien tersebut demi pencapaian tensi yang mencapai target dan mencegah komplikasi jangka panjang.